Shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Mezbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, luar biasa karena pemeliharaan Tuhan. Biarlah kita mau terus setia saudara ya di hari-hari ini, bahkan dalam keadaan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bagian kita tidak usah takut, tidak usah gelisah ya, tetapi bahkan Yesus berkata, engkau akan mendengarkan berita-berita yang tidak enak di hari-hari terakhir. Dan akan ada banyak orang yang mati karena ketakutan. Sekarang ini bagian kita lah duduk di kaki Tuhan, memuji menyembah Tuhan, ya meninggikan namanya, bahkan menyembah Dia. Ya, sehingga ada ketenangan, ada kekuatan, sebab hanya dekat Allah saja kita tenang. Dia Bapa, Dia Tuhan yang terus memelihara hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Bagian kami adalah duduk di kaki Tuhan, memuji menyembah Engkau. Karena itu biar apapun keadaan kami malam ini, kami mau terus berseru kepada Engkau sebagai Bapa yang baik bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Aba Bapa yang tidak pernah melupakan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Aba Bapa, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa, Aba Bapa, amin, tempat perlindungan. Katakan Aba Bapa, Engkau kubu pertahanan kami, Pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Katakan ajar kami Bapa, Ajar aku Bapa mengerti rencanamu. Ajar aku Bapa menurut kehendakmu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. ajar aku Bapa, Ajar aku Bapa mengerti rencanamu. Ajar aku Bapa menurut kehendakmu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Engkau Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan Tuhan. Kami rindu tuntunan-Mu. Katakan bersama saudara, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindungan. Aba Bapa, Pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Aba Bapa. Aba Bapa Katakan pada Tuhan, menjaga kami percaya Engkau menjagai kami Tuhan. Amin. Engkau tempat perlindungan bagi kami. Yes Lord, Engkau kubu pertahanan kami Tuhan. Aba Bapa perisaiku. Mari berseru kepada Tuhan. Ajar aku Bapa mengerti rencanamu. Ajar aku
Lebih lagi ajar aku Bapa. Ajar aku Bapa, mengerti rencanamu. Ajar aku Bapa, menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa, taat dan setia hanya pada. Lebih lagi naikkan doamu kepada Tuhan. Ajar kami Bapa. Mengerti rencanamu. Ajar aku Bapa, menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa, taat dan setia hanya padamu Bapa. Oh, ajar kami taat dan setia hanya padamu Tuhan. Terima kasih Yesus kau baik, Yesus kau baik. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur memiliki Bapa yang baik. Satu kerinduan kami Tuhan, ajar aku Bapa, mengerti rencana. Ini kerinduan kami Ajar Tuhan. aku Ajar kami Bapa, menurut kehendak-Mu senantiasa Tuhan. Amin. taat dan setia hanya. Lebih lagi berseru katakan, ajar kami. Ajar aku Bapa, mengerti rencanamu. Ajar kami Tuhan, amin. Menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa, taat dan setia hanya padamu Bapa. Haleluya. Kami rindu dalam hidup ini mengerti rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami rindu melakukan kehendak Bapa. Itu kerinduan kami Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya ketika kami mengikuti Tuhan dan mengikuti kehendak-Mu, Engkau yang sanggup mengubah Tuhan segala persoalan menjadi berkat di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau terus berkata kepada Tuhan, Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Lebih lagi dengan iman, saudara katakan, Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kami yakin Tuhan, Yakin dan percaya Kau yang sanggup. Kau sanggup mengubah beban menjadi. Lebih lagi dengan iman, Engkau yang membutuhkan pertolongan, katakan, Ku yakin dan percaya Kau sanggup. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang.
sanggup mengubah beban menjadi berkat di hidup kami Tuhan. Berkat percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atas kami melimpah Tuhan. Amin. melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sanggup mengubah kutuk menjadi berkat dalam hidup kami. Aku percaya Tuhan, katakan hari ini, aku percaya Tuhan. Mungkin Engkau sudah berkata, rasanya sulit untuk percaya. Tapi Engkau harus berkata, aku percaya Tuhan yang sanggup mengubah malam menjadi siang. Dia juga sanggup mengubah masalahmu menjadi berkat di dalam hidupmu. Lebih lagi katakan, Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup Tuhan. Kau sanggup mengubah Amin. beban menjadi Kami yakin percaya Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup. Kau sanggup mengubah Amin. beban menjadi berkat. Lebih lagi katakan, ku yakin dan percaya Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup Tuhan. malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup mengubah segala perkara dalam hidup kami. Perkatakan kepada dirimu hari ini, aku percaya aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Kami percaya Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya Dia yang berjanji dalam hidup kami. Dia menggenapi setiap janjinya atas hidup kita, saudara. Katakan, ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan kami punya Tuhan yang besar. Katakan bersama dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
kemenangan darimu Tuhan. Amin. Lebih lagi dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, Dia yang telah berjanji, amin, dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. kami percaya kuasa Tuhan dahsyat. Terima sekarang Amin Tuhan. kemenangan dan Lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami mau bersepakat dengan Tuhan hari-hari ini bahwa mujizat masih terjadi. Kami mau bersepakat dengan firman-Mu Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami, Tuhan yang telah berjanji dan pasti akan menggenapinya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima. Sekali lagi katakan dengan iman, aku Punya Tuhan yang besar, yes Lord, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi amin. Iman kami bersepakat Tuhan, yes, percaya kuasa-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan. Lebih lagi katakan dengan iman, aku punya Tuhan. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman kami bersepakat dengan Tuhan hari-hari ini, yes, amin. Amin Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan, kami terima kekuatan, kami terima anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Asal kami percaya dan bersepakat, kami percaya akan melihat kebaikan Tuhan, akan melihat mujizat Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kau menguatkan iman kami. Bahkan kalau sebentar lewat firman Tuhan, Engkau akan terus berbicara bagi kami, menuntun hidup kami Bapa. Tuntun langkah-langkah kami berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, agar kami melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Masih dari kota Semarang saudara ya, puji Tuhan. Dan hari ini terakhir saya ada di kota Semarang, besok saya akan balik ke Jakarta. Puji Tuhan ya, seminar hamba-hamba Tuhan. Hampir 1.000 hamba Tuhan berkumpul di sini dan ya terus kami berdoa meminta lawatan Tuhan karena gereja-gereja membutuhkan pemulihan di akhir zaman. Terima kasih buat semua dukungan doa saudara ya, dan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya seorang ibu rumah tangga dan mempunyai 3 orang anak, semuanya cowok. Saya juga salah satu penggemar setia ibu. Semenjak akhir tahun 2019 saya sudah mengikuti khotbah ibu. Ya, dan saya selalu mengikuti saat ini Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Dan saya hanya Mesbah Syukur saya hanya tidak mengikutinya kalau ada kegiatan di luar rumah. Saya ingin bersaksi tentang anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, Bu.
Sesungguhnya jika kita mau mengungkapkan semua kebaikan Tuhan dalam hidup ini secara pribadi, tidak dapat terhitung semua kebaikan Tuhan. Amin. Tapi saya mau menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa yang pernah saya alami. Ya, saya pernah mengalami pendarahan 2 minggu dan saya berjumpa dokter kandungan. Ternyata dokter menyatakan ada benjolan kecil di dinding rahim. Dokter memberi saya obat dan puji Tuhan pendarahannya berhenti. Dan pada tahun berikutnya saya diizinkan Tuhan mengandung, namun kandungan saya hanya 6 bulan dan akhirnya babynya meninggal dalam kandungan. Tapi puji Tuhan, walaupun dokter menyatakan sudah seminggu babynya meninggal, tapi lahirnya normal tanpa operasi walaupun sudah meninggal. Tetap dikeluarkan ya. Lalu 2 tahun berikutnya saya hamil lagi dan saya mengalami pendarahan. Ya, bahkan ya yang ada dalam baby yang ada dalam rahim, dalam dinding rahim saya, benjolan yang ada dalam dinding rahim saya semakin membesar dan harus segera diangkat atau dioperasi. Puji Tuhan, operasinya berjalan dengan baik, bahkan yang lebih dahsyat lagi Bu, ya. Biaya operasinya tidak satu pun kami bayar. Padahal kalau pendatang asing harus bayar beribu-ribu ringgit nih dari Malaysia ya. Akhirnya karena kami di negara jiran. Dan tahun 2021 pada bulan 7 saya bersama suami kembali ke Indonesia. Namun dalam perjalanan kami diperhadapkan dengan masalah pada waktu itu ya, sangat ramai, orang semua kena COVID. Dan ya kami swab tes ya, kami menjalani swab tes dan dinyatakan reaktif, tapi kami tidak takut. Kami percaya Tuhan melindungi kami. Pada waktu malam itu saya mengalami demam tinggi. Sekitar jam 12:30 malam. Saya menggigil dan saat itu pas hujan sangat deras. Di saat saya tidak tahan lagi, saya mengajak suami saya ke dapur untuk mengambil dan mengangkat perjamuan kudus. Sebab saat itu saya ingat kesaksian Ibu Debbie waktu Ibu kena COVID. Dan kami menggunakan waktu itu karena memang tidak ada, yang ada hanya nasi bersama air putih sebab tidak ada anggur dan roti. Lalu apalagi kami hanya menumpang di rumah keluarga saat itu. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik sehingga akhirnya demam saya turun dan menggigil saya juga disembuhkan. Sehingga kami boleh melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halaman dalam rangka untuk menguburkan ayah tercinta yang dipanggil Tuhan. Saya mengucap syukur Bu atas kebaikan Tuhan dan inilah kesaksian saya. Tuhan luar biasa menolong kami umatnya yang senantiasa berserah kepadanya. Terima kasih Ibu ya. Sejak mengikuti channel Ibu, hidup saya mengalami banyak perubahan dan pemulihan. Saya yang dahulunya selalu menyimpan kepahitan, saya cepat marah. Bahkan saya sangat sulit untuk mengampuni. Tapi puji Tuhan, saya sekarang dipulihkan Tuhan. Dan semuanya sudah dilepaskan. Sekarang saya tidak kepahitan lagi, tidak pemarah lagi. Bahkan saya sekarang orang gampang mudah mengampuni, puji Tuhan ya. Terima kasih Ibu, minta maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan memberkati Ibu bersama tim. Semoga lihat kesaksian ini banyak orang yang diberkati. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat saudara ya. Kita melihat dan mendengar kesaksian yang luar biasa hari ini. Ya, yang terutama adalah mujizat dari perubahan hidup. Dulu suka marah-marah, kepahitan, ya, tidak bisa mengampuni, tapi puji Tuhan sejak mendengarkan khotbah-khotbah dan juga mesbah doa, mesbah syukur, Ibu mulai melepaskan pengampunan dan juga membuang segala kepahitan dan amarah. Itulah yang Tuhan kehendaki ya. Dan baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini saudara. Sekarang kita ada di Kejadian pasal yang 11. Kemarin kita sudah selesai dengan Menara Babel. Iya, Menara Babel, saya minta maaf kemarin terputus karena jaringan ya. Jadi kemarin diingatkan Tuhan ya,
mungkin ada monumen-monumen yang kita bangun dalam hidup kita sebagai menara Babel atau kesombongan. Entah itu kekayaan kita, entah itu titel, jabatan kita, ya, atau harta, kekayaan kita, apapun yang menjadi monumen hari ini, jangan sampai itu menjadi sebuah kesombongan sehingga Tuhan dapat meruntuhkannya, saudara. Ya, atau barang-barang bermerek yang kita pakai itu bisa menjadi monumen-monumen yang kita bangun untuk menambah harga diri kita, menambah kepercayaan diri kita. Ya, jadi intinya dari menara Babel ialah jangan membangun kesombongan, ya, atau monumen-monumen palsu. Biarlah Tuhan menjadi monumen di dalam hidup kita. Tuhanlah yang menjadi menara, Tuhanlah yang menjadi kepujian, ya, dialah yang menjadi sesuatu yang tertinggi yang perlu kita hormati dan kita banggakan di dalam hidup kita. Ya, jangan membangun menara Babel dalam hidup kita. Dan kita akan lanjutkan sekarang Kejadian 11 ayat yang ke-10, saudara, ya. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Keturunan Sem, judul perikopnya. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad. 2 tahun setelah air bah itu, ya, Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpaksad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan anak perempuan lainnya. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Sela. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Sela, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Setelah Sela hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Sela masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki, ya, dan perempuan. Kita lihat di sini, ya, setelah Eber hidup 34 tahun, setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Pelek. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Pelek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Pelek masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan anak perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Seruk. Ya, Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Seruk, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan anak perempuan. Setelah Seruk hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Seruk masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan anak perempuan. Setelah Nabor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan anak perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nabor, dan Haran. Iya, saudara, ya, tidak ada banyak pembahasan di sini kalau kita lihat, saudara. Ya, tapi kita percaya bahwa, ya, semua silsilah itu harus ditulis, saudara, agar, ya, kita melihat garis keturunan-keturunan di sini, ya. Dan karena berkat tersebut, ya, kita melihat hal ini ditulis, ya, pada Kejadian 10, daftar keturunan Sem yang diberkati, ya. Karena berkat tersebut inilah garis keturunan Sem, lahirlah Abram dan seluruh bangsa Yahudi yang akhirnya akan menaklukkan, ya, tanah Kanaan pada zaman Yosua. Kita melihat di sini sekarang keturunan Terah, daftar keturunan Terah. Ayat yang ke-27, inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran yang kita baca tadi. Ya, dan Haran memperanakan Lot. Ya, kita mulai masuk melihat di sini, saudara. Ada riwayat Lot, ya. Lalu bisa dikatakan, ya,
ketika Terah ayahnya masih hidup, ya, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Kita melihat ya dari keturunan Sem, saudara, lahirlah Abram yang kita kenal dengan Abraham. Kita melihat di sana ya, akhirnya ya nama Abraham pun muncul. Ya, Abram dibesarkan di Ur Kasdim, sebuah kota penting ya di dunia. Pada zaman dulu Ur Kasdim itu adalah tempat para ahli arkeologi. Ya, pada zaman dulu ya, dan para ahli arkeologi telah menemukan bukti-bukti tentang sebuah peradaban yang berkembang di sana pada zaman Abram. Jadi saudara, ya bukan hanya tertulis di Alkitab, tetapi para arkeologi telah menemukan bukti-bukti ada peradaban pada zaman waktu Abram hidup di sana. Ya, kota itu bahkan menjadi kota perdagangan yang luas dengan negara tetangganya dan memiliki perpustakaan yang sangat besar. Abram dibesarkan di Ur Kasdim ya, dan Abram kemungkinan berpendidikan baik karena ditemukan oleh para ahli di sana ya ada peradaban pada zaman itu, saudara. Dan kita melihat di sini, saudara, ya bagaimana nama Abraham mulai muncul di sini, dan kita akan melanjutkan ya bagaimana kita melihat bahwa ya bagaimana penghakiman Tuhan ya nanti akan terjadi, saudara, ya ketika kisah ini dimulai, ya Sodom dan Gomora, di mana ada nama Lot dicatat di sana. Dan bagaimana kita melihat sejarahnya, akhirnya Abraham bisa menjadi bapa segala orang percaya. Kita akan lanjutkan sedikit dari Kejadian pasal 12, judul perikopnya adalah Allah menjanjikan sebuah bangsa kepada Abraham. Ya, judul perikopnya Abram dipanggil Allah. Kejadian pasal 12, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, Kejadian pasal 12 ini kita mulai melihat, saudara, ya bagaimana panggilan pertama kali Abraham ya mengikuti jalan Tuhan. Ketika Allah memanggil Abraham untuk pergi dengan iman, ya Tuhan tidak memberitahu tempat yang akan dia tuju. Tuhan hanya berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berjalan bersama dengan Tuhan itu dibutuhkan iman yang kuat, iman yang luar biasa. Kenapa? Karena seringkali Tuhan tidak memberitahukan
secara rinci apa rencananya dalam hidup kita. Dia berkata kepada Abraham, tinggalkan negerimu, sanak saudaramu, dan pergilah ke satu tempat yang akan aku tunjukkan. Tuhan belum menunjukkan, dia tidak memberi peta kepada Abraham, ya. Tetapi dengan iman Abraham mengikuti suara Tuhan. Ya, dengan iman Abraham melangkah keluar dari negerinya, meninggalkan semua kenyamanannya, mengikuti Tuhan. Ya, dia tidak diberikan petunjuk di mana dia harus pergi, tetapi Tuhan berkata, aku akan menunjukkan negeri itu. Karena itu kita melihat saudara, ya, kenapa Tuhan tidak memberi Abraham peta, saudara? Karena kalau diberi peta, maka matanya akan tertuju kepada peta itu terus. Tetapi karena tidak ada petunjuk jalan sama sekali, akhirnya mata Abraham hanya tertuju kepada Tuhan. Setiap kali dia datang ke satu tempat, dia membangun mezbah, menyembah nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan itulah yang menjadi petunjuk Tuhan. Tempat demi tempat Tuhan berbicara menuntun Abraham. Menuntut Abram. Saudara, kita melihat ya, dari kisah hidup Abram ini kita bisa menarik satu kesimpulan. Untuk mengikuti Tuhan dibutuhkan iman yang teguh. Kalau Tuhan bilang A, ikuti A. Tuhan bilang B, ikuti B. Jangan buat jalan sendiri. Saya selalu berkata hidup kita akan berbahagia hanya ketika kita mengikuti kehendak Tuhan. Kita akan melanjutkan besok saudara, bagaimana kisah perjalanan Abram selanjutnya. Ya, dan saya percaya ya firman Tuhan akan memberikan kita petunjuk untuk kita boleh lebih lagi mengalami Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan firman mengajarkan kepada kami. Untuk kami boleh sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan iman. Bagaimana kami harus mengikuti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu untuk sungguh-sungguh menaruh iman percaya kepadamu. Mengikuti jalan-jalan-Mu. Dimulai dari keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak. Kami mau menjadi orang takut akan Tuhan dan taat pada firman-Mu. Berkati Tuhan setiap mereka dalam rumah tangga, bapak-bapak, suami-suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Engkau memberkati Tuhan untuk setiap anak-anak kami yang sekolah, kuliah. Tuhan menyertai masa depan mereka dalam tangan-Mu, jodoh mereka dalam tangan-Mu. Berkati keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau, biarlah anugerah-Mu tercurah. Berkati Tuhan mereka yang terus setia mengikuti-Mu, orang tua kami, oma opa kami, para single parent, tidak pernah ditinggalkan sendiri. Berkati Bapa agar senantiasa kami boleh kuat mengikuti jalan-jalan-Mu, membayar harga bahkan mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Berikan iman yang kuat untuk terus tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu di hidup kami. Bapa, jadikan mata rohani kami terang untuk melihat setiap janji-Mu. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Engkau yang melihat setiap apa yang kami alami. Kalau sakit penyakit ini datang karena dosa, kami ampuni kami. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau tolong kami, bawa kami masuk dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Kami berdoa dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus. Kami juga terus berdoa Bapa untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, tekanan-tekanan kehidupan, hutang piutang, masalah keuangan. Yang mau menjual aset, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya waktu kami bertobat, sungguh-sungguh Tuhan yang bekerja menyelesaikannya bagi kami. Berkati Bapa setiap mereka yang ada dalam kesulitan, yang dalam tekanan, bahkan yang ada dalam keterikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, dosa-dosa ketergantungan obat-obatan terlarang, minuman keras, alkohol, narkoba. Tuhan lepaskan yang terikat dengan kepahitan, yang terikat dengan amarah, kebencian, yang terikat dengan ketakutan, yang terikat dengan obat tidur, obat penenang, yang terikat dengan intimidasi iblis. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Lepaskan kami dari setiap ikatan-ikatan dosa ini agar hidup kami boleh semakin Tuhan ada dalam perkenanan-Mu. Berkati setiap mereka juga Tuhan yang terikat dengan rokok, minuman keras, narkoba, yang terikat dengan game online. Kami patahkan, hancurkan.
Tuhan terus menyertai setiap mereka yang merindu punya keturunan, punya anak, dibukakan kandungan yang tertutup. Tuhan, Engkau juga terus memberkati dan menyertai Bapa. Untuk setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan. Berkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Bangkitkan setiap gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu untuk berdiri dalam kebenaran Tuhan. Ampuni bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Ampuni pelanggaran di atas bangsa kami. Sucikan, kuduskan bangsa ini. Bapa, berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri. Tuhan memberkati dan menyertai. Tuhan juga terus memberkati dan menyertai untuk setiap bangsa-bangsa yang terus berdoa Tuhan di atas negara-negara mereka masing-masing. Terutama kami terus mendukung dalam doa Tuhan untuk perang yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan ampuni dosa pemberontakan ini. Lembutkan hati para presiden ini untuk boleh saling mengalah, karena Tuhan membenci pembunuhan dan kekerasan. Kami berdiri Tuhan, berkati Bapa, ampuni Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati semua mereka yang setia berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan memberi dan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau beri penghiburan. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat malam.